Saya mau tanya lagi, sempurnanya sholat pakai apa? Sholawat aja. Banyakin, maka sholawat yang di akhir itu kalau bisa dijadikan itu paling khusyuk. Semoga Allah SWT kemudian terima kekurangan kita. Jadi kalau sholat itu yakinkan Allah itu betul-betul ada dan melihat kita, baru takbir. Allah menyebut dirinya kabir, berarti kalau kita apa? Kita shogir. Allah maha besar, maka hadapkan dalam takbir itu Allahu Akbar, ya Allah diriku kecil bahkan tidak ada di hadapanmu. Allah nggak akan, ya Allah maklumilah. Allah mungkin perhatikan sesaatnya. Sekali saja Allah melirik sholat kita, selama-lamanya sholat kita dilirik. Sekali saja Allah, kita kan nabtaghi wajah Allah, mencari perhatian Allah. Sekali saja Allah melirik si hamba, selama-lamanya, seabad-abadnya, sepanjang hayatnya, bahkan berpindah masa, berpindah alam, Allah tetap menatapnya. Yadur Rahman. Nah, kita nggak usah terjemahkan secara harfiah. Yadun artinya tangan. Ya, kalau ada kita gini belai-belain anak kecil itu namanya apa? Sayang. Boleh kita maknai tangan Allah, sayang Allah. Allah selalu usapkan kepada kepala orang yang azan sampai dia selesai azan. Jadi kita kalau dikasyafkan Allah, itu yang muazin itu dibelai kepalanya. Makanya kalau orang tahu rahasia azan pada lomba-lomba azan, ya, kan akhwat nggak boleh azan, perempuan nggak boleh azan, ya kan? Tapi kalau kami dulu pesantren, nggak ada yang mau azan, nggak banyak mau azan, semuanya udah soleh. Ya? Jadi datangnya pas udah komat, kiai udah keluar baru turun semua. Nggak ada yang mau azan. Akhirnya azan dia lagi. Ada yang azannya enak, ada yang azannya menggelegar. Itu nggak ada yang azan mau gimana? Ada orang azan, saya suka dengar azan, cuma yang itu telinga kita harus kita tutup karena corong toanya itu ke kamar saya. Ini kalau rukyah beres langsung. Semua bismillah ya. Wakila al-murad biqaulihi ta'ala, yang dimaksud dengan kalam Allah Ta'ala, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ini dalil da'i, muazzin, muallim. Salah satu maknanya kata Imam Ghazali, al-muadzinun, orang-orang yang azan. Jadi kalau boleh dikalamkan, ya, siapakah yang lebih mulia daripada orang-orang yang azan? Kalau ada ikhtilaf ulama, ayyuma afdal, ayyuma a'la ratbatan, al-imam atau al-muazzin? Siapa yang lebih tinggi makamnya, imam atau muazzin? Siapa yang lebih tinggi makamnya? Ini ada ikhtilaf. Orang bisa jamaah ikut imam kepada siapa? Nah, maka ada satu mauqif berdasarkan ayat ini, ahsan wa a'la al-muazzin, kecuali imamnya Rasulullah. Kecuali, saya kasih istisnanya, kecuali imamnya Rasulullah SAW. Yang muazzin kalau nggak ada imamnya jalan nggak nih? Karena imam ini jadi asbabnya muallim azan, maka muallim tetap lebih tinggi, imam tetap lebih tinggi. Fa idza sami'ta al-adzan faqul mithla ma yaqul illa fil hayy al'alatain. Jika engkau mendengar azan maka bacalah seperti yang dibaca oleh muazzin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'ala, ya. Fa innaka taqulu la haula wala quwwata illa billah, maka bacalah la haula wala quwwata illa billah. Wa fi qawli qad qamatis shalah, jawablah aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi beberapa ulama kita memakainya, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Was-salatu qa'imah wa fi tasbih, ya, ketika orang baca as-salatu khairum minan naum, ya, itu namanya tasbih. Tasbih pakai tasbih. Bacanya apa? Tadi pagi dengar? Coba kalian tuh, nggak ada ngamalin sunnah.
dengerin hayya ala sholat jawabnya, dengerin as-salatu khairun minan naum jawabnya sadaqta wa bararta, kamu benar, kamu berkah gitu, bararta, kamu baik, berkah. Wa indal faragh, ketika selesai baca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wal maqama al mahmud alladhi wa'adtah. Itu yang diriwayat Imam Ahmad, juga ada di riwayat Imam Muslim sebagian. Ditambahkan yang Muslim ada lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya. Jadi ada tambahan beberapa doa-doa azan, silakan diamalkan itu. Fadilatul maktubah, ya. Keutamaan sholat wajib. As-salawatu kaffaratun lima bainahunna majtanabal kabair. Sholat itu semua menjadi kafarah, penebus antara sholat dan sholat yang lain. Kecuali kita dosa besar, mesti taubat. Tidak ada dosa besar, mesti. Dan dosa paling besar itu syirik. Taubatnya ulang syahadat, lalu tinggalkan syiriknya. Makanya kita menegur orang-orang yang mengatakan syirik tawasul. Kalau tawasul itu syirik, tentu Nabi sudah haramkan semenjak beliau hidup. Itu nggak ada. Dan Nabi tidak mengkhususkan orang mati dan orang hidup, ya. Oleh karena itu pengharaman tawasul dan mengatakannya sebagai syirik itu adalah zulm, kezaliman kepada umat Islam, ya. Karena yang bertawasul itu bukan siapa-siapa, yang bertawasul itu sahabat Nabi, tabi'in sampai zaman ini, itu sudah miliaran orang, ya. Maka kita menghimbau teman-teman yang bergerak di dunia dakwah pendidikan, coba cek lagi deh kitab akidah antum, ya, yang mengatakan tawasul syirik akbar. Udahlah, revisi kurikulumnya. Kan kitab itu nggak suci, yang suci cuma kalam Allah. Nggak apa-apa tuh diganti, nggak ada masalah, ganti aja. Alhamdulillah, Amifala sudah revisi ya di bawah, sudah ngaji. Ini kabar gembira, pesantren Syekh Abdul Wahid di Bau-Bau, kawan kita Dr. Fala sudah merevisi kitab akidahnya dan dijadikan yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik, ya. Qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul atama wa subha la yastati'un. Perbedaan antara kita dan orang munafik adalah hadir atau sholat Isya dan sholat subuh, yang mana mereka tidak sanggup datang, ya. Saya kalau nggak ada tamu, biasanya nggak ada guru-guru, nggak ada teman-teman ikhwah di sini, kita ke masjid biasanya kalau subuh, ya. Tapi kalau ada, kita buat di sini. Karena kita punya wirid yang beda dengan wirid di masjid. Habis sholat kita baca sendiri. Wa qala as-salatu imanuddin wa man tarakaha faqad hadamat din. Nah, ini riwayat tidak sampai sahih juga, ya, tapi maknanya sahih. Salat itu tiang agama, siapa yang meninggalkannya sungguh telah menghancurkan agama. Wa yurwa anna awwala ma yunzar fi yawm al-qiyamah min 'amal al-'abdi as-salah. Ini riwayat bil makna. Yang pertama diperhatikan di akhir kiamat adalah salat. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wa sa'iru 'amali. Jika sholatnya oke, maka semuanya oke, walaupun nggak sempurna. Wa in wujidat naqisa ruddat alaihi wa sa'iru amali. Jika tidak sempurna, maka semuanya ditolak. Saya mau tanya lagi, sempurnanya sholat pakai apa? Sholat. Banyakin, maka sholawat yang di akhir itu kalau bisa dijadikan itu paling khusyuk. Semoga Allah SWT kemudian terima kekurangan kita, ya. Ini ngaji fikih, ya, nggak ngaji yang tadi antum mabuk-mabuk semua, ya. Yang bilang kok jadi hambar, udah keluar aja, ya. Memang ngajinya dihambar-hambarin, ya. Ngaji itu jangan suka-suka kita. Kalau Allah kasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih hambar, itu kan nikmat dari Allah juga, ya. Jadi jangan kemudian kok hambar sih gitu. Ngaji di mana aja,
ilmu udah ambil, mau ustadz ini, syekh ini, ustadz ini, kalau diribatnya nggak mesti kita hadir kan, nggak mesti dibanding-bandingkan. Kapan pengajian seseorang jadi hambar kalau kita bandingkan dengan yang lain? Jadi kita itu kalau ngaji, udah ngaji dia aja yang depan sudah, jangan kemudian bayang-bayangkan yang lain, nanti banding-bandingin jadi juri. Kalau udah jadi juri, kita aja yang jadi guru, ya. Nih, banyak laporan-laporan nih ya, yang banding-bandingin, udahlah cukup ya. Kalau diribat siapapun yang ngajar, udah yang di depan itu udah nikmati ilmu yang Allah turunkan kepadanya, karena rahmat Allah itu luas. Ilmu itu bagian dari rahmat dan Allah turunkan lewat siapa aja yang mau membuka qalbunya ya. Fadilatu itmamil arkan yang berapa? Yang 5,3 lama amat ya, setengah 6 ya. Masalah salatil maktubah ke masalah mizan man awfa ustufia ya. Perumpamaan sholat wajib itu seperti timbangan. Siapa yang menyempurnakannya tepat waktu, rukun syaratnya, maka dia akan disempurnakan walaupun dia tidak khusyuk. Itulah sebabnya kenapa sholat berjamaah itu dianjurkan, karena khusyuk nggak khusyuk dapat 27 derajat. Gitu ya. Waqala alaihi salatu wassalam min ummati ya. Yang tadi itu hadis riwayat Imam Darimi ya. Yang berikut ini, inna rajulain min ummati la yaqumani la salat wa ruku'iha wa sujudihima wahidun wa inna ma baina salawatiha ma baina samai wal ardi wa asyara ila khusyuk. Betul. Nah, ini ada satu riwayat, cuma ini tidak sampai derajat sahih ya. Ada dua orang sholatnya sama, rukunya sama, tapi bedanya langit dan bumi. Apa yang beda? Qalbunya menghadap Allah atau tidak ya. Cuma ini secara riwayat hadis tidak sampai derajat sahih, bahkan dhaif pun nggak nyampe ya. Jadi ini diperdebatkan riwayatnya. Wa qala alaihi salam aswa'un nas sariqatan man saraqa min salatih. Pencuri itu buruk kan? Orang yang nyuri buruk kan? Pencopet tercela kan? Setercela-cela makhluk, seburuk-buruk pencuri, orang yang mencuri lagi sholat. Maksudnya apa? Melirik-melirik yang nggak perlu dilirik dalam sholat, memikirkan yang nggak perlu dipikirkan di dalam sholat. Yakin nggak Allah itu lihat? Yakin? Beneran? Yakin aja dulu, ntar rasanya nanti. Jadi kalau sholat itu, yakinkan Allah itu betul-betul ada dan melihat kita, baru takbir. Allah menyebut dirinya kabir, berarti kalau kita apa? Kita shahir, Allah maha besar, maka hadapkan dalam takbir itu Allahu Akbar, ya Allah diriku kecil, bahkan tidak ada di hadapanmu, yang ada hanya engkau. Baru Allahu. Kalau rasa tiada muncul, lafaz kita baca Allahu Akbar, tapi makna yang muncul ana akbar, kata Allah, akulah yang besar itu wahai hambaku. Zahirnya kita baca Allahu Akbar, tapi yang terasa apa? Seakan-akan dia berkalam, ana akbar. Di situ sahlah waris Nabi Musa, waris para nabi. Ketika seorang Nabi Musa mendapatkan kalam dari Allah, wahai Musa, ana rabbuk, innani ana Allah, sungguh akulah Allah itu, ana rabbuk, akulah Rabb penciptamu itu. Jadi kalau rasa ini muncul, itu baru disebut awal yang khusyuk. Kalau benar dia awal sampai akhir itu enak aja, ringan aja insya Allah ya. Cuma sayangnya memang khusyuk itu adalah yang pertama dicabut oleh Allah sebelum orang akhir zaman. Maka orang membawa dunia di dalam sholatnya, tapi tidak membawa sholat di dalam dunianya. Nggak ada gitu ya. Ya, makanya kita sering ngomong, aku udah doa, aku udah minta, udah sholat, tapi kok banyak ujian juga. Itu kata-kata orang-orang yang mengumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengumpat ini berbahaya ini ya. Allah kok diumpat-umpat, dia yang salah, Allah yang disalahin.
Salatul jama'ati ta'dilu salatal fardhi bi 27 darajah. Ini yang saya suka dari baca Ihya, itu banyak riwayat. Mulai yang sahih sampai yang tidak sahih. Tapi lebih banyak yang sahih dan hasannya. Keutamaan salat jamaah itu, biasanya kita dengar hadis ini kan ada di Imam Bukhari Muslim, tapi ini versi Muslim. Salat jamaah ta'dilu setara dengan sholat sendiri 27 derajat khusyuk dan ataupun tidak khusyuk. Satu aja ada orang khusyuk di masjid itu, kita semua ke bawah walaupun kita enggak. Nah, ini rahasia sholat jamaah ya. Dan selama sholat itu Allah nggak akan, ya Allah maklumilah, Allah mungkin perhatikan sesaatnya, sekali saja Allah melirik sholat kita, selama-lamanya sholat kita dilirik. Sekali saja Allah, kita kan nabtaghi wajah Allah, mencari perhatian Allah. Sekali saja Allah melirik si hamba, selama-lamanya, seabad-abadnya, sepanjang hayatnya, bahkan berpindah masa, berpindah alam, Allah tetap menatapnya. Karena Allah itu qadim. Sekali si hamba diajak bicara, dihitung selama-lamanya dibicara kepada Allah. Ya, nah itu yang sedang Allah sembunyi-sembunyiin ya. وقال سيدنا عبد الله بن عباس من سمع المنادي ولم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به. Orang yang dengar azan tapi dia nggak jawab Allah Akbar, kita nggak jawab Allahu Akbar. Dan nikmatnya negeri ini, jadi kiri kanan depan belakang azan semua, bener ya? Waduh, nggak ada negeri di dunia, cuma Indonesia, alhamdulillah. Gang ke gang sudah ada yang azan. Ini nikmatnya bukan main. Maka negeri yang paling subur lafaz Allahnya itu negeri ini. Semoga kebangkitan membela nama Allah itu ada di sini, ada di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk yang mengambil bagian di sana. Ya, amin. Jangan nggak masuk. Orang yang nggak jawab muazzin, lam yarud khairan wa lam yurad. Dia tidak menolak kebaikan tapi juga tidak didatangkan kepadanya. Hadis berikut, man shalla arba'ina, itu hadis Abu Daud ya. Man shalla arba'ina yawman salat al-jama'ah la yafutu fiha takbiratul ihram kataba lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar ya. Ini riwayat Ibnu Abi Hatim, tapi yang semakna dengan itu ada di riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, kalau di yang Imam Muslim, Imam Tirmizi itu sholatul fajar. Siapa yang sholat fajar 40 pagi berturut-turut berjamaah, ya, berjamaah 40 pagi, Allah akan zahirkan cahaya dari kalbunya, tumpah ruah melalui mulutnya. Nah ini kalau mau jadi da'i ilallah yang kata-katanya Allah beratkan, kalam-kalamnya Allah maniskan di sisinya, dan aura dirinya Allah harumkan, lakukan amalan ini. Nggak sanggup 5 waktu, minimal subuh. Jadi kenapa, mohon maaf, da'i hambar? Karena dia nggak ngamalin khalwat arba'in. Jadi khalwat arba'in bid'ah atau sunnah? Bid'ah apa sunnah? Alhamdulillah Buya Al-Dami udah ikut ya. Berapa kali Buya? 40 hari sekali. Selebihnya 10 ya. Kami Farah juga udah ya. 40 hari pasti 30 hari. 40 hari ya. Alhamdulillah. Nanti nih bulan puasa ini kan Buya-Buya beliau tadi, beliau buka khalwat iktikaf 40 hari. Dimulai, ada yang mulainya 10 hari sebelum puasa, ada yang mulainya pas puasa, tambah 10 hari setelah puasa. Nah, 40 hari ya. Nurnya akan tumpah ruah, sampai kita aja bingung, loh kok bisa muncul kalam ini? Kok bisa hikmah ini muncul? Bukan kita yang buat, kan kita dibuatkan. Kalamnya dialirkan, bukan kita yang ngalir-ngalirin, maka tidak ada di situ tasonnu, nggak ada dibuat-buat. Itulah kenapa
guru-guru dulu itu nggak pernah niru-niru gaya ceramah orang. Ngeliat aja Buya Asfi Biodomi kan gaya-gaya dia sendiri aja. Ya, sendiri aja, nggak ada niru-niru, nggak niru siapa kan, gaya-gaya sendiri aja. Itu yang diterbitkan Allah dalam kalbunya, yang diterbitkan Allah ke dalam kalbu orang lain ya lain lagi. Kita nggak akan tiru-tiru itu, kita nggak perlu meniru itu, karena setiap rahmat pada orang ini berbeda-beda. Allah Maha Kaya, kita nggak perlu mengimitasi gaya orang. Tapi kalau mau silakan, boleh-boleh aja. Ya dulu zaman-zaman Zainuddin MZ orang pada ditiru, silakan ya. Oke, lama maafin muskilah, karena meniru orang soleh juga baik. Fadilatus sujud, keutamaan sujud. Nah setelah dengar ini, semangat ke sholat jamaah? Ya bener nih. Ini kadang-kadang anak pesantren malah paling malas sholat jamaah. Ya? Ampun. Karena tahu hukumnya, di situ dia tertipu. Rasulullah, sahabat dulu sholat jamaah, sahabat nanya nggak Rasulullah, ini wajib pesunat? Nanya nggak? Enggak. Nabi kalau beramal, sahabat ikut nggak? Nggak perlu nanya ini wajib atau sunat. Bahkan Nabi itu menghentikan amalan sunatnya karena khawatir dikira wajib. Itu. Coba, ini yang disebut Thariqatus Sahabah. Thariqatus Sahabah. Ini muskilah juga nih, masalah juga. Rajin sholat jamaahnya cuma pas suluk, pas itikaf. Di luar itikaf nggak mau sholat jamaah. Masalah. Kalau nggak sempat sholat jamaah di masjid, ini minimal di rumah, minimal di zawiyah. Kalau zawiyah kan hitungnya surau. Saya bawa ini, saya hitung di hari-hari ngaji ya kayak surau. Dari biasa tempat dari tamu. Di hari apa tempat makan-makan bareng, ya serbaguna. Kayak tadi kan nikmatnya sholatnya khusyuk nggak khusyuk, yang penting sholat. Kita nggak nyembah Tuhan bernama khusyuk, ya kita nyembah yang ngasih khusyuk. Qala alaihi salatu wassalam, fadilatus sujud ma taqarraba al-'abdu ila Allah ta'ala bi syai'in afdala min sujudin khafi. Ini semaknanya dituliskan oleh Imam Iraqi, tapi saya tidak menemukan riwayat seperti ini ya. Cuma beliau nukil ini. Tidak adalah cara si hamba mendekatkan diri kepada Allah melebihi sujud yang tersembunyi. Sujud yang khafi. Sujud yang khafi itu bisa diartikan sujud di dalam kolbunya, atau dia beramal di dalam dirinya, atau beramal sendiri, tidak dilihat oleh orang lain ya. Waruya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qul Allah yaj'alani min ahli syafa'atik wa yarzuqani murafaqaka fil jannah. Ini yang rajulan namanya Abdullah bin Umar. Siapa orangnya? Abdullah bin Umar. Jadi ada orang datang ke Nabi. Coba, ini kelas sahabat datang ke Nabi yang diminta apa? Nggak minta rezeki, ya, nggak minta duit, nggak minta kerjaan, nggak minta isi perut, nggak. Kecuali ada orang datang ke istri Nabi mengadukan anaknya belum makan, ya ada. Ya, ini sahabat-sahabat yang ring-ring satu. Permintaannya apa? Coba lihat permintaan yang nggak ada menanggung. Udu Allah. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku orang yang berhak dapat syafaat. Satu. Yang kedua, ayarzuqani murafaqaka fil jannah. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya menjadikan aku orang yang dapat menemanimu nanti di surga, bersamaimu di surga. Kalau bersama Rasulullah di surga, surganya tertinggi atau terendah? Ini mintanya kata-kata. Syafaat ketika di dunia, mau mati di alam barzakh, di padang mahsyar, hisab, mizan, siratul mustaqim. Itu syafaat. Jadi syafaat itu nggak hanya di akhirat. Di dunia, di sakaratul maut, ini yang paling penting. Yang paling penting sakaratul maut. Kalau nggak dikasih syafaat Rasulullah, suul khotimah kita. Ya, suul khotimah pasti. Nggak ada syafaat Nabi suul khotimah. Maka hanya sholawatlah yang bisa membuat orang sempurna la ilaha illallahnya. Baru dia bisa husnul khotimah. Ya.
Apa jawaban Nabi? A'inni bi kasratis sujud. Bantulah aku wahai Abdullah bin Umar dengan banyak-banyak sujud. Dalam ilmu huruf, orang kalau sujud, maka dia kembali seperti di dalam janin ibunya. Seperti huruf mim, ha, mim, dal. Jadi secara zahirnya dia kembali ke fitrahnya, yaitu Muhammad. Ya, fitrahnya. Secara batinnya dia ngikut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana tuh. Jadi kalam-kalam Nabi ini betul-betul ada rahasia-rahasia di situ. Tapi Abdullah bin Umar enak banget ya mintanya begitu. Sekarang kita masih boleh nggak minta begitu? Masih boleh. Tapi caranya satu, banyakin sujud. Minimal malam nanti jangan ketinggalan sholat witir. Sholat witir dong. Ya. Kalau di Abu Daud tuh seingat saya ada lafaz bukan bagian dari kami orang yang gak witir. Maka kita punya kaidah thoriqat ribat. Apa thoriqat ribat? Ngaji betul kan? Mana kalau tuh? Salah satunya sholat witir. Satunya sholat witir. Jadi belum sah jadi salik di ribat, belum sah jadi murid kalau belum witir. Nggak hanya cukup talqin gampang, ya zikir mah gampang. Istiqomah witir walaupun 1 rakaat, walaupun di atas kendaraan, walaupun ketiduran di qadha, ya ini mulai mulazamahkan terus. Innallaha witrun, Allah itu witir, suka sama orang yang witir. Nah, disukai Allah, ini cara cepat untuk menarik perhatian Allah SWT. Mungkin sholat wajib kita nggak dilirik Allah, siapa tahu yang dilirik sholat witir, beres ya. Sholat sekali dilirik, semua sholat kita diterima. Sekali aja sholat kita dilirik, semua sholat diterima. Nah, kita nggak tahu nih sholat witir yang mana. Soalnya sih 5 waktu itu antum ngerjainnya malas-malasan, ya. Mau zuhur ya Allah capek kerja, asar ya Allah capek pulang kerja, maghrib ya Allah baru nyampe langsung di jalan, isya ya Allah ya semuanya ya Allah, bangun tidur subuh ya Allah masih ngantuk. Gimana Allah mau terima? Ya, mohon maaf nih, punya anak yang udah punya anak, terus kita bilang, Dek ambilin itu, main handphone aja, Dek, Bang, gitu aja. Kita nggak disahut sama dia, kesal nggak gitu? Bisa buku melayang, bisa piring terbang, bukan UFO. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ini perlu mencari perhatian Allah, karena Allahnya satu-satunya yang boleh narsis itu cuma Allah, yang boleh dicari perhatiannya cuma Allah. Tapi Allah meletakkan perhatian itu pada kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka carilah perhatian itu di dalam mengikuti Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah yang paling penting salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Nah, kalau ini ada di riwayat Muslim, kata Nabi malah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allah Ta'ala idza sajada fa aktsiru du'a 'inda dzalik. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah orang-orang yang ketika dia sujud. Ini kata ada syaratnya, idza sajada, jika dia sujud, hanya jika dia sujud. Kapan orang yang hasad bermasalah? Min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita nggak berlindung dari orang hasad, tapi kita berlindung dari hasadnya ketika hasadnya kambuh. Min syarri hasidin, bukan dari persamnya saja, tapi dari persamnya saat dia hasad. Kapan orang ini dekat kepada Allah? Di saat dia sujud kepada Allah. Kenapa? Secara zahir kepalanya, badannya sudah seperti huruf Nabi Muhammad SAW. Secara batinnya itulah hakikat nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang sedekat-dekatnya. Jadi kita tiru zahirnya, hurufnya, geraknya,
itulah sedekat-dekatnya orang kepada Allah SWT. Ya. Muhammadun babullah, maka Sayyidina Muhammad adalah bab menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam biru 17:16. 5 menit lagi deh ya. Memang cukup 5 menit. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Apa tujuan salat? Li dzikri, untuk mengingatku, bukan untuk sehat, bukan untuk qadaul hajat. Kalau qadaul hajat itu ada namanya salat qadaul hajat. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum, jika kamu ada masalah, salat 2 rakaat ngadu, baru doa. Salat itu jadi wasilah kepada Allah, mengadukan masalah kita. Salat itu dulu. Kenapa? Kalau orang ingat Allah, tenang nggak dia? Kalau dia ada masalah, terus dia sholat, tenang nggak dia? Kalau dia tenang, dia doa, kebuka nggak pikirannya? Itu maksudnya. Maka wasilah sholat ini luar biasa. Apa aja masalah beres. Ya, cukup sholat, ingat Allah, masalah selesai. Karena Allah maha besar, berarti selain Allah maha kecil. Kita kalau udah sholat, kecil aja semua, nggak ada lagi masalah. Jadi sholat kita nggak perlu kita kemudian alamatkan untuk hal yang aneh-aneh. Sholat hanya lidzikri, untuk mengingat aku, nggak lebih. Ya, dulu kalau kita belajar silat tuh ya, Bang Do ya, kamu wajib sholat. Nah, ini cara dakwah orang dulu supaya anak-anak muda mau sholat. Akhirnya niat sholatnya supaya sakti, lumayan. Lama-lama kan kalau dididik, dia kemudian paham. Kadang-kadang sholat sakti, kadang-kadang sholat nggak sakti. Dia paham, oh berarti sholat bukan untuk kesaktian. Ini cara guru aja. Oke. Aqimis sholat. Dan kalamnya bukan sholli. Kalimatnya aqimis sholat. Aqim itu bahasa Arab artinya berusahalah kamu menegakkan, mendirikan, menyempurnakan sholat. Bukan sholatlah kamu, merasa sholatlah kamu, tidak. Tapi yang diajarkan, berusahalah kamu untuk sholat. Jadi sholat itu usaha. Iqam wa tawadu. Innama sholatu tamassuk wa tawadu wa tadarru. Gitu ya, saya tak? Tamaskun ya. Inna salata tamaskun wa tawadu wa tadarru wa tanas wa tanaddum wa taqannu li rabbik. Sepertinya ini riwayat bil makna ini ya. Mungkin Imam Baihaqi menyebutkan bil makna. Fayaqulu Allahumma falam yaf'al fa hiya khidaj. Siapa yang tidak melakukan sholat itu dengan tamaskun, itu menjaga ketenangan, tawadu, rendah. Jadi kalau sholat terus merasa sholatnya paling benar, tawadu nggak? Ya, sholatnya karena sarungnya agak sarung BHS gitu ya. Atau celananya agak di atas sedikit, ini lebih nyunah dari samping sarung BHS tapi nutupin mata kaki, neraka. Saya sudah ada perasaan sholatnya lebih diterima dari Allah. Nah, ini berbahaya. Tadarru, merendah diri ya. Terus orang yang nggak begitu sholatnya disebut khidaj. Khidaj artinya naqis, kurang ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza shallaita salatan fasalli salatan muwadda'. Nah, ada juga lafaz di hadis tapi pakai idhofah ya. Jika engkau sholat, maka sholli, bukan aqim, karena di belakang sudah ada keterangan. Lakukanlah sholat itu seakan-akan engkau sholat terakhir kali. Kita kalau tahu bakal mau mati, setelah ini sholatnya paling khusyuk nggak sekarang? Kalau tahu nih, habis ini mau pisah, di pos-posin nggak ketemunya? Kira-kira seperti itu. Ya. Itu disebut sholatan muwaddi'. Sholat orang yang akan berpisah. Sholat orang yang akan berpisah. Kenapa seorang ibu atau ayah atau saudara atau teman atau kekasih
menangisi kekasihnya, keluarganya yang hendak berpisah dengannya. Baik pisah badan, pisah jarak, pisah raga, ada yang pisah nyawa. Nangis kan? Pasti nangis. Kok bisa nangis? Dan dia kemudian ketika memeluk, dia benar-benar erat memeluknya. Nah, itu yang disebut tamaskun, tawadhu, tadarru, dan sampai akhir. Ya. Muwaddi' juga berarti meninggalkan hawa nafsu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da. Orang yang sholatnya tidak membuahkan hasil, yaitu melarangnya dari yang keji dan munkar, maka tidak menambah kecuali kejauhan. Hadis ini jangan dipahami, wah saya masih maksiat, udahlah daripada sholat tambah jauh, mending gak sholat. Itu dia kena tablis iblis. Bukan begitu cara memahaminya. Orang yang sholat, tapi sholatnya belum dalam pengertian aqimis sholat. Fahsya yang paling bahaya fahsya lisan. Kalau fahsya orang melakukan urusan pribadinya dengan pasangannya, itu urusan dia. Tapi yang paling bahaya ini lisan ini, dan kemungkaran qalbu ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya, ya. Sholat tapi menghina orang, sholat tapi merendahkan orang, sholat tuh ngomentari orang tiap hari. Itu orang yang nggak berhenti, sholatnya tidak menghentikan dia dari fahsya wal munkar. Kayaknya lagi sholat tuh mikirin mau debat siapa lagi hari ini, ya. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka sholatnya akan membuat dia tambah jauh. Maksudnya apa? Dia akan merasa suci dengan sholatnya, tapi dia justru tambah jauh dari Allah SWT. Wa'alam anna salata munajatun fa kaifa tumkin, ya? Tumakkinu ma'al ghaflah. Salat itu pada hakikatnya adalah munajat. Apa arti munajat? Berbisik-bisik antara kekasih dengan kekasihnya. Kalau kita lagi, mohon maaf, komunikasi sama kekasih jarak jauh nih, kira-kira gimana? Mesra-mesra nggak? Oh, ada wami belum paham. Jauh, dan dulu antum pacar pertamanya kitab, ya. Pacar keduanya ngaji, pacar ketiganya zikir, yang keempatnya kuliah, yang kelimanya skripsi. Baru habis itu, ya. Lama amat ya. Iya. Nggak usah deh. Ini itu tadi bab jamal, bab kekasih cinta. Kita dicuekin sama kekasih kita, kesel gak? Ada orang dalam jamalnya jalal, ditelepon nggak ngangkat, marah. Ada yang begitu? Wah, ada. Mana aja kamu? Dalam jamalnya, dalam cintanya yang sendu-sendu itu, betul-betul menjadi kenceng. Ya, nggak perhatian. Nah, itu ilmunya Bang Do itu, ya. Ya tuh. Iya. Iya. Apabila kita dengan makhluk begitu, ada janjinya sama kekasih, lagi awal-awal nih, sebelum jamnya udah dateng kan? Udah dateng. Cuma kalau udah nikah lain cerita, tar gitu kan. Tapi kalau awal-awal seneng, sebelum jamnya datang kita sudah datang duluan. Adakah orang seperti itu ketika jatuh cinta kepada Allah SWT? Ini beratnya kita, ya. Qala alaihi salatu wassalam, la yanzurullahu ila salatin. Nah, Allah tidak melirik salat. Lam yahdur rajul fiha biqalbihi ma'a badanihi. Ini bukan hadis, ya. Dicoret aja wa qala alaihi salatu wassalam. Allah tidak memandang kepada sholat orang yang di kolbunya nggak ada nama Allah. Ya, jadi kalau sholat
Hadirkan nama Allah dalam kalbu, karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan punya nama tidak pernah terpisah. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku dan dengan sebutan namaku itu tidak pernah berpisah. Sebut aku membersamai. Gitu ya. Wa kana Ibrahim alaihissalam idza qama li shalah sami'a wajib qalbihi mailain. Ini ada riwayat nih Israiliyat. Nabi Ibrahim kalau sholat itu deg-degan, wajib itu deg-degan, kolbunya itu terdengar sampai 2 mil. Itu yang dengar pakai kolbu. Orang 2 mil sono tahu, wah ini kolbunya. Coba, kenapa bisa begitu? Karena kolbunya kekasih Allah itu harum. Yashummuha ahluha, dapat dicium keharumannya oleh ahlinya. Maka seorang kekasih Allah ini mau gimana aja ngumpet nggak akan bisa sembunyi. Pasti ada yang tahu. Pasti ada yang tahu karena bacaan dia, zikir dia, nafasnya dia itu harum tercium oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat kiai punya pesantren di pelosok, ada tuh muridnya dari mana? Pelosok Jawa, santrinya dari Sulawesi, dari Ambon, saya bingung. Pelosok Sumatera, santrinya dari Malaysia. Kita kok bisa? Nah itulah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu muqaddimah hadis-hadis daripada hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Semoga ini memotivasi kita untuk lebih serius mencari perhatian Allah di dalam sholat. Ya. Nas'alullah yataqabbal salawatina wa sujudana wa ruku'ana wa nas'alullah ayanzura birahmatihi ila salatina laulahu ma sallayna wa laulahu ma sajadna ولولاه ما ركعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المقيمين سيد الساجدين سيد الراكعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang akan kita baca pada pagi ini mengenai kriteria guru rohani. Dalam bahasa ahli zikir disebut mursyid atau disebut murabbi. Ya. Kalau bahasa kita kiai rohani. Kiai banyak, tapi yang membimbing kita siapa? Nah, ini yang disebut murabbi ya, atau mursyid. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati ini, pikiran ini, dan kebaikan-kebaikan di bumi ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي آمين. Apa kata Imam Athaillah As-Sakandari? لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Engkau tidaklah perlu berguru, atau janganlah engkau berguru, bersuhbah. Jadi dalam bahasa Arab, berguru itu disebut dengan istilah suhbah. Suhbah itu artinya kita bersahabat karib, dekat dengan seseorang, yang mana kalau dia berbuat sesuatu, perbuatannya itu memberi efek ke dalam diri kita. Disebut dengan suhbah. Apa kata beliau? Jangan engkau bersuhbah, bersahabat dengan orang yang halnya, keadaannya dia tidak yunhiduka, tidak menumbuhkan nahdah. Apa arti nahdah? Kebangkitan rohani. Jadi kalau kita duduk bersamanya, melihat amalannya, bahkan melihat diamnya, itu membuat hati ini semangat untuk memperbaiki diri.
Nah, berarti sudah mulai ketemu nih gurunya siapa. Jadi ketemu, iya, kita kemudian sibuk dengan memikirkan bagaimana membersihkan diri, bukan untuk menjudge orang lain. Nah, ini coba hati-hati. Kalau ketemu guru, ketemu dia, bikin kita ingin mencari pisau, mencari senjata untuk nyalahin temen. Itu bukan guru antum yang hakiki. Ya, itu setan berbaju ustadz. Mohon maaf ya. Jadi setan itu bajunya banyak, Pak. Pada waktu menggoda Sayyidina Adam, itu setan mengatakan, inni laka nasihun amin. Aku ini, wahai Adam, nasih, pemberi nasihat, guru, kira-kira begitu. Guru yang amin, yang terpercaya. Kenapa Nabi Adam kemudian terpedaya? Karena Nabi Adam tahu iblis itu sudah ribuan tahun menjaga surga. Maka nasihun amin itu kalimat pendek, maknanya, hei Adam, saya ini sudah ribuan tahun di surga. Nama Arabnya iblis apa? Iblis itu gelar, Pak. Nama Arabnya Haris, penjaga surga. Nama bahasa Aramaiknya, bahasa Ibrani lamanya, Azazil. Azazil itu ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Ternyata iblis itu ketika menggoda orang gak pakai kata-kata kotor, dia pakai kata-kata yang lembut. Nasihun amin. Jadi gak ada iblis ngomong kasar, gak ada. Iblis pasti ngomongnya lembut, pakai ayat, pakai dalil. Hati Pak, ya. Pakai ayat, pakai dalil. Sangat terbayang saat itu, sangat mudah membayangkan bagaimana iblis menyerupakan dirinya seperti orang yang ahli motivasi. Ia yang sudah lama di surga, ingin menggurui nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Nah, berdasarkan ini, Imam bin Athaillah tidak memulai perguruan, kita berguru kepada orang melewat kalamnya. Jadi berguru kepada orang itu dengan halnya lebih awal. Apa halnya dia? Hal itu, Bapak Ibu yang makan Allah, artinya sesuatu yang berubah darinya. Jadi orang ini kalau dia berubah, bagaimana perubahannya? Apakah kalau dia berubah kondisinya, halnya dari duduk ke berdirinya, dari diam ke berbicaranya, membuat kita terkoneksi kepada Allah, semangat untuk beribadah, atau tidak? Dia kalau beramal sesuatu, membuat kita terinspirasi untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau iya, berarti dialah murabbi kita. Dialah mursyid kita. Gitu. La tashab man la yunhiduka haluh. Kamu tidak perlu berguru kepada orang yang halnya dia tidak membuat kamu bangkit. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kalau dia berkalam, kalamnya tidak menunjukkan engkau ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Nah, ada orang kalau kita berteman sama dia bikin kita semangat. Separuh dari syarat kemursyidan ada pada dia. Tinggal yang satu lagi. Apakah kalamnya berisi ma'rifatullah? Maka kesempurnaan seorang mursyid, seorang murabbi, itu buah bibir di sini. Buah bibir di sini, Pak. Jadi setinggi-tinggi makom seseorang, katanya nembus langit, katanya nyantri di langit, terserah dia. Nanti ketika dia berkalam, apa kalamnya? Ini yang paling penting, Pak. Karena kalam itu tanpa dia sadari dia bisa naik ke atas lagi, atau dia Allah taruh ke tempat yang lebih rendah. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi banyak orang berbicara, dia tidak sadar kalamnya ini membuat makamnya naik. Tapi juga banyak orang tidak sadar ketika dia berbicara, kalamnya membuat Rasulullah tidak mau lagi memandangnya. Termasuk orang berbohong atas nama Nabi,
Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram hukumnya. Secara rohani dia sudah di blacklist, nggak masuk ke dalam daftar aulia. Oleh kalau tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi banyak ini ya. Mohon maaf Pak. Dulu di masa tabi'in ada seorang tabi'in ingin menjilat, menghibur seorang raja, khalifah dari Bani Umayyah. Si khalifah ini suka main burung. Untuk menghibur sang raja, apa kata dia? Rasulullah SAW mengatakan bla 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 bla, terakhir main burung. Untuk menghibur raja. Sekarang raja bukan presiden. Di negeri demokrasi, raja itu umat, masyarakat. Maka orang akan menjilat umat cuma untuk menyenangkan hati umat. Dalam ilmu hadis, orang begini mesti dipecat secara rohani. Ya? Gak boleh lagi. Dia bukan dataran para wali. Dia pembohong atas nama Rasul, maka adahu minan nar. Tempat tinggalnya pasti neraka kalau dia nggak tobat. Ya? Hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Mau dia siapa? Mau dia terkenal, mau dia nggak terkenal, mau kiai, mau hafiz, sama. Tolong berhati-hati dalam berguru. Ya, jangan hal yang sekecil ini nanti merusak perjuangan kita. Hati-hati berguru. Udah tahu begitu masih berguru, ya salam ya. Jahilun murakkab. Jahil terstruktur, Pak. Murakkab artinya apa? Nggak sadar kalau dia itu jahil. Akhirnya khalifah ini ngusir orang ini. Kenapa? Dia kira khalifah nggak ngerti hadis. Khalifah di Bani Umayyah sebelum jadi khalifah nyantri dulu. Dengar ahli hadis dulu dia. Baik. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Mursyid itu 50%-nya ada di kalamnya. Apa buah bibirnya. Maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah, pasti buah bibirnya Allah, Rasul, Allah, Muhammad. Allah, Muhammad. Ahmad, Muhammad. Udah gitu aja Pak buah bibirnya. Jarang dia berbicara selain itu kecuali lagi bercanda. Maka disinilah terungkap bahwa martabat kewalian itu beragam. Martabat kewalian. Tingkatan para wali itu, ada wali yang mengajarkan hanya sekedar fi'lullah, perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al. Si wali ini mengajarkan, oh ini loh alam semesta, ini ciptaan Allah, ini biasa. Ini rata-rata nih mursyid di sini. Guru-guru ngaji, ustadz-ustadz di sini nih. Kalau ada orang sakit, oh sabar ya, ini ujian dari Allah, itu mah biasa Pak. Ya. Tapi ada level 2, ma'rifatul asma. Guru yang sudah mengenal nama-nama Allah. Karena pintu menuju surganya Allah, pintu menuju taman-tamannya Allah adalah nama-namanya. Kita di dunia ini cari nama Pak. Kenapa orang kuliah sampai doktor? Sarjana S1, S2, udah dokter mau cari profesor, itu mau cari tambahan nama. Biar di depan namanya atau di belakang namanya ada tambahan. DR, DRS, DRA dulu ya. Teman-teman Pak Mirwan tuh masih ada dokter Andes kan? Masih ya? Kirain udah enggak Pak. Dulu orang BA aja udah sangat bangga. Dulu orang SAG, sarjana alam gaib, itu udah bangganya bukan main Pak. Tapi sekarang orang magister aja lewat, ya, pengen nambah lagi dokter. Begitulah manusia gak puas-puas. Ya. Orang cari nama. Ada orang udah gak nyari nama gelar akademis. Sekarang dia nyari gelar rohani. Maka dalam dunia tarekat, ujian seorang murid adalah ingin mencari gelar kemursidan.
Nah, ini ujian para salik. Ingin dapat ijazah dari gurunya supaya disebut sebagai mursyid. Nanti di depan namanya ada gelar syekh. Itu berat itu. Jadi mencari nama itu betul-betul hobi kita. Kita cari nama. Mulai dari gelar. Nggak cukup di situ, di masyarakat orang mau cari gelar. Pak RT, Pak RW, itu gelar juga. Kiai. Nah, kiai ini kan terbagi dua. Ada kiai yang diberikan oleh guru, ada kiai yang diberikan oleh jamaah. Mana yang lebih tinggi, Pak? Jamaah apa guru? Yang ngerti ilmu itu jamaah apa guru? Jadi, kalau antum ini jadi ustadz, ditinggalin jamaah, gak usah sedih. Tapi kalau ditinggalin sama guru, kita bisa sedih, Pak. Paham di situ? Kita ini beda sama jamaah nggak apa-apa, tapi jangan beda sama guru kita. Inilah perbedaan orang bersanad dengan tidak bersanad. Dia tidak takut dengan jamaahnya. Dia takut kalau ketemu gurunya, dia salah fatwa. Hari ini kita saksikan, orang takut sama jamaahnya. Orang takut sama umatnya. Kira ngibulin umat. Berfatwa yang menyenangkan umat. Bukan berfatwa yang kemudian membuat guru-gurunya ridho. Kalau guru kita ridho, Rasulullah pun ridho. Kalau Rasulullah ridho, pasti Allah pun ridho. Ini yang saya sebut tadi. Jika dulu orang menjilat kepada raja-raja, karena dulu monarki di zaman Bani Umayyah. Sekarang raja itu rakyat, umat. Maka orang sekarang kan menjilat kepada umat, mencari popularitas. Takut ratingnya jatuh, takut nggak dipanggil ustadz lagi, takut nggak ngajar lagi. Maka dia berbohong atas nama Rasul, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati cari guru, jangan merusak rohani kita cuma karena kita berguru kepada orang seperti ini. Bapak Ibu makan Allah. Satu kali Nabi SAW ditanya mengenai man khairun nas. Di riwayat lain, man awliyaullah. Siapakah manusia terbaik? Siapakah wali-wali Allah? Apa kata Nabi? Yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka, memandangnya, membuat kita teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dengan mereka, berkalam-kalam dengan mereka, membuat hati kita terarah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam kitab ini, ya, Imam Az-Zarruq, Imam Ibnu Ajibah. Apa kata beliau ketika menjelaskan kata kalimat di hikam? Was-suhbah fit tariq amrun kabir. Berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir. Adalah perkara yang sangat penting. Kita kenapa milih anak untuk masuk sekolah A, sekolah B, padahal kurikulumnya sama? Karena kiainya, karena gurunya, karena ustadznya. Benar nggak? Kita mau bayar mahal cuma karena di sini ada sistem yang bagus, gurunya disiplin. Untuk anak, untuk kesuksesan dunia, kita begitu Pak. Untuk akhirat begitu nggak? Ya? Tepat nggak berguru? Inilah makna dari kalam beliau. Oleh karena itu muncullah suatu kalimat dari Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan hadis ya. Ini kalam ulama salafus saleh, wafat 261 Hijriah. Sezaman dengan Imam Muslim. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak punya guru mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Nanti was-wasnya yang lain. Itulah yang terjadi pada orang-orang baik dia orang-orang spiritualis ataupun pergerakan. Ya.
Kita udah punya pergerakan nih harakah, tapi nggak punya murabbi rohani. Punya murabbi, tapi murabbinya pun tidak punya murabbi. Nggak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ya siap-siap saja. Was-was yang muncul adalah was-was syaitan. Dikira itu dari Allah, dikira dari Nabi, padahal dari syaitan. Kita sudah membahas di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Setiap hari ada khatir, ada lintasan masuk ke dalam diri. Ada berapa banyak lintasan masuk ke dalam diri kita? Nah, ini belum saya sebutkan di Risalah Qushairiyah. Ya. Dalam kitab Imam Al-Qattani disebutkan dalam kitabnya Khabi'atul Qaun. Jadi perbendaharaan alam. Setiap hari ada lintasan masuk ke dalam kalbu kita sebanyak 70.000. Lewat aja. Kadang masuk dengan sebab nonton TV, dengerin pengajian, melihat tetangga, melihat ada orang tengkar, melihat ada orang yang mesra, melihat ada orang maksiat, melihat ada orang taat, itu muncul 70.000. Sedangkan jam kita cuma 24 jam. Tinggal dihitung Pak berapa detiknya itu. 70.000 masuk setiap hari. Kalau itu tidak dibarengi dengan cahaya kalbu, maka lintasan ini belum tentu dari Allah. Jika lintasan itu dari Allah, ciri-cirinya bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Dia mengenal Allah lebih banyak. Nomor 2, jika itu berisi perintah kebaikan, maka dia dari malaikat. Jika itu bersumber dari diri kita, biasanya tumbuh syahwat. Jika bersumber dari syaitan, dari iblis, maka yang terjadi apa? Bertambah syak dan was-was. Bertambah sombong. Nah, ini tadi saya cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam yang goda siapa? Bukan setan Pak, langsung engkongnya. Siapa? Iblis, namanya siapa tadi? Azazil. Bahasa Arabnya Haris. Tolong diingat. Syaitan ini setiap hari ngirim tentaranya sekitar 70.000 kepada orang-orang. Ini disebut bayangan-bayangannya atau tentara-tentaranya. Di Quran disebut junud. Tentara Allah, tentara setan. Ada 2. Jadi si Azazil ini, Bapak harus tahu, Azazil ini dulu bertirakat di surga. Sampai dia dekat kepada Allah dan memandang Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Maka si iblis punya ma'rifatullah. Hati-hati. Si iblis punya ilmu ma'rifat, Pak. Iblis ini punya ilmu bagaimana cara menceritakan tentang Allah. Si iblis ini kemudian mempunyai 70.000 prajurit ring 1. Ini ring 1 kita sebut nih. 70.000. Ini ring 1 ini Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jika Azazil tugasnya menggoda para nabi, maka ring 1 ini tugasnya ngapain? Menggoda para wali. Jadi wali-wali Allah itu dikirimin kepada mereka kalam-kalam yang dulu didapat oleh Azazil waktu dia bertirakat di surga. Hati-hati Pak. Ya. Jadi tidak semua kalam-kalam rohani yang didapat oleh seseorang, meskipun itu tentang Allah, itu semuanya dari Allah. Siapa tahu dari iblis. Tapi yang dikatakan iblis benar nggak? Jika itu tentang bab hakikat, dia benar. Nih, coba kita bilangin, kita kasih tahu. Iblis pun nggak berani berbohong tentang hakikat, Pak. Nggak berani bohong. Jadi kalau dia cerita tentang keesaan Allah, keindahan Allah, itu dia nggak berani bohong. Maka ketika si tentara-tentara iblis ini, ring 1 ini turun kepada para wali, kalam yang didapat wali jika dia dapat ilham, itu persis sama seperti yang didapat dengan
iblis. Persis sama. Kalau enggak, mana mungkin Nabi Adam bisa terpedaya? Mana mungkin seorang barat sisa itu bisa tergelincir? Enggak mungkin. Terus bagaimana caranya? Makanya kalimat belakang dari teks ini, wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Tidak mengajarkan kepada Allah tentang Allah kalamnya. Tentang Allah itu dibagi 4. Untuk fisik namanya hukum syariat. Untuk nafsiyah kita, jiwa kita namanya tariqah. Untuk pemahaman kita namanya haqiqah. Untuk keilmuan kita disebut dengan ma'rifah. Ini pembagian begini ulama kita yang bagi, Pak. Ya. Sebagaimana ahli fikih boleh membagi hukum, ahli hadis boleh membagi jenis-jenis hadis, maka ahli qalbu pun membagi supaya muridnya gampang memahami. Bagaimana? Kenapa saya sebut 4 tadi? Syariah, tariqah, apa tadi? Hakikat, ma'rifat. Si iblis bawa makrifat paling ujung. Jadi semua orang beramal supaya dapat paling ujung ini. Iblis kan dulu sudah dapat ini. Dan dia simpan dalam memorinya. Dia kirimlah memori itu kepada tentaranya ring 1 tadi. Tentaranya ini datang kepada wali-wali. Membisikkan hal yang sama. Cuma ingat, nomor 2, 3, dan 4. Iblis bisa menyamar. Tapi nomor 1, yang paling bawah tadi apa? Syariat, itu iblis nggak bisa nyamar, Pak. Iblis nggak bisa nyamar. Jadi setinggi-tinggi makom seorang wali kiai, itu tetap testing awal dan akhirnya itu di syariat. Dan itu terlihat dari kalamnya. Maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali setan. Ini mohon maaf nih, di antara wali-wali itu, ada wali namanya wali sufi. Karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Terlaknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia, itu nguji kita, kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Udaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Zubad. Apa kata beliau? Suatu kali Udaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadi agung telah memimpin sholat. Tapi Udaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Apa contohnya ya? Habib Sekhon lah ya. Bikin bisik di luar. Maka terganggulah orang masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung orang ini berdiri. Si imam ini. Dan dia menerobos soft. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati, Pak. Ini ciri-ciri orang nggak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1, kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, susah mengenalnya.
dikata-katai lah ya oleh si imam ini. Jadi imam ini apa yang dia kata-katai dalam sholatnya itu keluar semua. Ya Qutaib Alban senyum aja. Akhirnya Qutaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau, wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung deh. Baru situ Pak dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya. Ini kejadian juga Pak waktu saya lagi khutbah di komplek di sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir. Orang nurun pasir berisik nggak Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Jadi imam. Ya dalam hati kita, waduh ternyata Qutaib Alban zaman baru, tukang pasir Pak. Habis sholat, itu muazzinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat? Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Tapi ada wali yang ketiga, wali setan. Ya, wali setan, hati-hati Pak. Kalamnya ma'rifat, 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 ma'rifat. Diuji sedikit dengan syariat, dia kemudian mulai menghindari. Wali itu kalau seandainya, nih mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya. Kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita. Itu belum tentu dia nggak sholat Pak. Gimana maksudnya? Ini seperti Qutaib Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni? Yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu Pak? Jadi wali-wali Allah ini, salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat Pak, kita sudah banyak kitabnya. Dan zaman ini juga ada. Nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman, baru belajar sholawat, kangen raudhah. Temennya lagi di raudhah, saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di raudhah? Pulang-pulang, dia tanya, ente kemarin umroh ya? Enggak, saya di Jakarta gitu. Jadi dia menyaksikan temannya yang sedang berselawat di raudhah, padahal temannya lagi di Jakarta. Itu kejadian Pak, teman saya. Orangnya masih hidup. Orang biasa. Apalagi wali-wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu nggak alasan juga ya. Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono. Nabi Muhammad SAW ya, itu lebih banyak mujizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf? Mana yang lebih banyak Pak? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Yusuf tergoda di Mesir, Nabi Yusuf yang ada di Mesir, ayahnya lagi di Yerusalem. Dia melihat ayahnya hadir, lalu ayahnya mukul dia pakai tongkat. Bapaknya di kampungnya, dia lagi di Mesir, udah puluhan tahun gak ketemu. Mau dipukul, rasa sama dia, padahal jaraknya jauh. Nah, ini ada, nanti silakan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir Ibnu Katsir. Nah, nanti ketemu. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi wali-wali setan ini ngeceknya cuma satu, syariat.
Dia nggak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Perlu tuh sholat, berarti dia wali setan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru paham Pak di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang nggak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat, tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya beberapa tahun berikut dia tobat. Menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali, Pak. Al-Qadim, Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, sore, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafas. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalamnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia nanti jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali, tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat, Pak. Jadi kalau gulat Pamirwan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali, untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa saya jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Obat berat, Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya, dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya. Karena dia mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya. Belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Hibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Batas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita nggak ikut. Kita nggak ada urusan. Inilah makna ya. Man la syaikha lahu syaikhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Dia sudah tahu cara ngecek di orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam, Pak. Ini di kalam, bukan di perbuatan. Tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70.000 kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang, sholat tidak wajib, yang halal haram. Udah Pak, itu wali setan. Dari mana kita tahu? Kita taunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani.
Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi, membawa ma'rifat ma'rifat iblisiyah, dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani, isinya ma'rifat, itu dia terima, iya, ya. Ketika si yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau, wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini, semua yang haram halal bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih. Iblis ring satu. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin. Selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka, Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali. Apa kata beliau? Al-insan kasyajaratin nabita fil khalaq. Ruhnya manusia itu, jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi, di tanah yang tidak ada yang punya. Kalau dia tidak punya guru, ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus, lalu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya, tidak digemburin tanahnya. Kira-kira kalau itu padi, kalau itu jagung, jagungnya berbuah, ada isinya nggak? Kosong. Pernah ngelihat ada jagung tumbuh isinya kosong? Ya. Apa kata beliau? Seorang murid jika tidak berguru, seperti tadi jagung tadi, jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik, lalu dikasih pupuk, ya dijaga segala macam, dijaga airnya, dijaga panasnya, maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung, buahnya tidak berisi. Dia berzikir tapi hampa, dia sholat tapi tidak khusyuk, dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat, dia berilmu tapi tidak ada adab, dia berilmu tapi tambah sombong. Ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri. Sombong, ternyata buahnya kosong. Hati-hati, Pak. Ada juga orang yang dirawat, tapi dipetik sebelum matang. Nah, ini ada lagi nih kasusnya. Dia sudah dirawat, tapi nggak sabaran. Dia dipetik sebelum matang. Kalau pisang dipetik sebelum matang, gimana, Pak? Kira-kira begitulah. Inilah yang terjadi. Cuma bisa disubstitusi. Dipotong-potong dan kasih garam, lumayan enak juga. Ya. Cuma segitu doang, Pak. Nah, inilah yang disebut talbisu iblis, garam-garam ini. Dia belum matang kok, dipaksain. Cuma kalau dia udah matang, ini tidak ada akhirnya. Nikmatnya bikin candu. Inilah orang yang berguru, kalau dapat zikir, zikirnya akan bikin lazah di sini, ada kelezatan luar biasa dalam hati. Tapi lezat ini terserah Allah kapan Allah mau kasih. Tapi sekali dikasih kelezatan, kita mau cari terus kelezatan itu. Itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak. Kenapa? Kita nggak sabar. Ini lidah sejempol, Pak, lidah kita itu bisa memperbudak orang mau antri. Benar nggak? Itulah sebabnya Bapak yang melakukan Allah, orang-orang yang tidak berguru meskipun bijinya bagus gak jadi. Tapi ada orang udah tumbuh nih, udah agak sedang tumbuhnya, dilihat oleh seorang petani, wah ini kasihan nih, kita pindahin, gak telat kok, masih bisa tumbuh. Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru,
dari ahli ma'rifatullah yang bersyariat, yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya. Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya. Ini sudah melanggar adab-adab Nabi. Nah, di sini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Masih panjang ya, mau syuruk. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah mensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu, ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan, antum punya guru kebalikannya. Dia syariatnya bagus, tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini? Banyak. Mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak. Sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana, Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih. Ya? Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, nggak ada tuh ilmu hakikat, nggak ada tuh tarekat, nggak ada tuh. Asal zindik. Ini kalau udah ngomong begini, ya salam. Ya. Jadi berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya, ma'rifatnya tinggi, tapi dia mengingkari syariat. Fatal. Wa dzauqun sharih. Zauq yang sharih. Apa arti zauq? Perbedaan antara ahli qalbu dengan ahli fikih satu aja, Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid, itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa, sifatnya begini, sifatnya begitu, takwil boleh atau tidak, pembagian tauhid. Namanya orang ahli tauhid. Ahli di teori. Tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya, Pak. Ini bisa ngomong, Pak. Sajadah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Imam Salafus Saleh? Ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini bisa ngomong. Kalau kolbu kita harum, kalau kolbu kita ada nur di situ. Dia bisa mengecek siapa aja yang sholat di situ. Kenapa? Tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong. Buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini, orang yang berzikir kepadamu. Jadi jangan sembarangan, Pak. Ini namanya apa nih, Pak? Lantai ini. Batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu, sebanyak ini batu marmer di dunia, ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu nggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh. Karena batu itu ada spiritnya. Makanya Nabi ketika bersandar ke satu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga. Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia. Baru diam, Pak. Jadi Nabi itu berbicara ke tiang, dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat. Nangisnya tiang itu. Zauqun sarih, zauq yang sarih, zauq yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli qalbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Nah, di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan. Ya. Seorang ustadz mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah
orang belajar sifat 20 sesat. Banyak, Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengangkat orang ini tidak ngajar lagi di sini. Bak bejibaku juga ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru Bapak semua di kampung dulu, kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran pengajian kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Ini zauknya nggak sorry. Cerita tentang Allah, tapi nggak merasakan. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa. Ya? Menyiapkan materi mau diceramah apa. Orang-orang ini zauknya tidak sorry. Zauk yang sorry, lisannya membaca nama Allah, kalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauk yang sorry. Jadi lisannya dibenarkan oleh kalbunya seiring dengan lisannya. Baru disebut zaukun sorry. Jadi nggak sandiwara. Ya banyak, saya udah ketemu banyak ahli zikir Pak, yang pura-pura nangis depan muridnya juga ada. Ya sebelum ketemu dia basah-basahin dulu matanya. Kita lihat. Ya semenjak saat itu saya nggak mau lagi ikut kajian dia ya. Kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Orang mengira ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggalin gurunya. Dia kira puncak dari zikir nangis. Enggak. Puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur. Mengenal siapa yang dizikirkan. Itu puncak dari zikir. Bukan nangis. Ya, orang susah juga bisa nangis. Orang kejepit kakinya juga bisa nangis. Ya, orang lagi ada masalah. Terus sholat nangis, apakah ma'rifatnya tinggi? Enggak. Jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis. Karena nangis itu si iblis waktu menggoda Adam, dia nangis-nangis, Pak. Saya nyampaikan ke kita riwayatnya. Iblis itu waktu goda Nabi Adam, dia nangis-nangis, Pak. Jadi jangan terdaya oleh tangisan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Orang bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasul untuk menyentuh kalbu. Tapi ternyata itu waswas syaitani. Ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya aslinya gergetan, Pak, ya, dengan orang yang berbohong nama Rasul itu. Cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir, ilmu ma'rifat dari guru-guru kita, ya, kita nanggapinnya santai aja. Gak tega sebenarnya. Ya. Kalau ahli hadis yang asli, Kiai Ali Mustafa dulu, guru saya, itu ngisi di salah satu TV nasional. Ada seorang ustadz membacakan hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi populer. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Dibacakan oleh si ustadz ini, dia nggak sowan dulu sama kiai. Udah jelas ada kiai minta izin kayak nanya dulu, Pak Kiai ini saya mau bacain hadis ini, Bu. Sahih apa enggak? Main baca-baca hadis aja. Inilah rahasianya. Kenapa ahli hadis mengatakan Allah yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Jangan kamu menyampaikan satu hadis berceramah, memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu. Kita tambahkan illa biizni, kecuali dengan izinnya, ridhonya. Bapak kalau lihat 2010 itu orang dibantai oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub. Ya. Langsung ngambil mic ditanya, "Kamu tahu nggak ini hadis dari siapa?" Ini sahih apa enggak? Si ustaznya bilang sahih, saya nggak inget ya. Dia bilang sahih, saya ingat itu. Dibantai habis-habisan. Ini hadis dhaif jiddan. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah meragukan kualitas hadisnya. Ente sampaikan ke manusia. Tapi manajernya nggak berani marah sama Kiai Ali hadis. Galak duluan soalnya. Baik. Kemudian ada hikmah aliyah. Si guru ini nggak boleh dia orangnya mudi. Tahu mudi nggak, Pak? Mutan. Si guru ini karakter ketiganya semangatnya tinggi, langsung sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang begini, dia ini hatinya sensitif, tapi dia mengalah dengan hati yang sensitif itu untuk kepentingan jamaah muridnya. Jadi biarlah saya makan hati, yang penting jamaah saya nyampe kepada Allah. Bukan malah ngibulin jamaah.
Dia mau berkorban untuk muridnya, berdoa untuk muridnya, siang malam dia mendoakan muridnya, melebihi dia mendoakan anaknya sendiri. Ini yang disebut himmah aliyah. Udah ketemu belum Pak guru begini? Mendoakan murid tiap hari. Orang tua aja cuma doain anaknya, biar dapat rezeki yang banyak. Mana orang tua berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami di surga. Lapangkan rezekinya, masukkan dia ke surga. Jarang kan yang doa begitu? Rata-rata berizki, kayaknya hidup rezeki doang. Kalau guru lebih dari itu, guru mendoakan, ya Allah mudahkan hidup murid-muridku. Kumpulkan kami bersama nabimu di surga. Guru Pak, ini yang disebut himmah aliyah. Himmahnya nggak cetek. Ya? Maka guru begini, dia punya akses syafaat. Walaupun dia tidak bisa memberi syafaat secara mutlak, dia harus dapat izin dulu dari Nabi Muhammad SAW. Wahalatun mardiyah. Nah, kondisi orang ini, kondisi itu ada dua. Kondisi rohani, kondisi fisik. Kondisi di sini adalah kondisi rohani. Qalbunya hanya berisikan nama Allah, ma'rifatullah, bukan dunia. Ini yang disebut hal. Hal artinya perubahan-perubahan. Keadaan dia kalau berubah dari Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, udah gitu aja. Cintanya cinta Allah, cintanya cinta Rasul. Kalau sudah ketemu orang begini, Bapak ambil ilmu dari dia. Karena apa? Karena dialah yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Yang pertama apa tadi? Ilmunya sahih. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak boleh bertentangan. Yang kedua, zaukun sahih. Dia lahir batinnya sama. Jadi lisannya dibenarkan kolbunya, kolbunya dibenarkan lisannya. Yang ketiga, himmah aliyah. Semangatnya tinggi, tidak gampang futur. Yang gampang futur siapa? Futur ini don, mudi. Itu jamaah murid. Jadi kalau guru nggak boleh futur. Ya, nggak boleh tersinggung dikit, kemudian nggak mau ngajar lagi, nggak. Ya. Yang keempat, Pak Mirwan senyum-senyum, kayaknya ada yang kena nih ya. Yang keempat, halnya mardiyah. Jadi dia kalau berubah, perubahannya selalu mengarah pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bertemu dengan mereka. Semoga kita menjadi murid-murid mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.